Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan ini disampaikan oleh seorang raja yang bernama Salomo dan dididik dengan ketat oleh bapaknya atau ayahnya, yaitu Raja Daud. Dan saya berpikir bahwa ini tidak sekedar pernyataan dari Tuhan, tetapi juga pengalaman hidup dari Raja Salomo. Di Alkitab memberikan sebuah pernyataan dan digambarkan anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Tentunya sebelum seorang untuk merenggangkan busur dan melepaskan anak panah itu kepada sasaran, anak panah itu harus diarahkan. Lah Bapak Ibu Saudara, kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar tentang anak panah. Kalau kita lihat dan kita gambarkan, bayangkan anak panah itu ada 3 bagian di dalamnya, yaitu yang pertama mata panah itu, kemudian yang kedua tangkai panah, dan yang ketiga adalah bulu keseimbangan. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang mata panah ini, kalau menurut pandangan saya, ini berbicara tentang hubungan seseorang dengan Tuhan, atau seorang anak atau anak Tuhan dengan Tuhan Allahnya. Ini Alkitab jelas mencatat demikian jelas bagaimana kehidupan Salomo diarahkan oleh Daud untuk takut kepada Allah, untuk menghormati Allah, untuk taat kepada Tuhan Allahnya. Sehingga kita melihat waktu Salomo menjadi raja dan di tengah-tengah tantangan yang ada, apa yang diminta oleh Salomo bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi hikmat untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ini hal yang pertama tentang mata panah, yaitu hubungan dengan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, tangkai panah ini berbicara tentang hubungan dengan sesama manusia. Dan tentunya untuk hal ini Daud tidak perlu berbicara banyak. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dia bisa menghormati orang tuanya, bahkan sekalipun dia adalah sebagai pribadi atau sebagai anak yang ditolak oleh orang tuanya, oleh keluarganya, tetapi bagaimana Daud masih tetap bisa menghormati ayahnya, menghormati ibunya, menghormati kakak-kakaknya yang justru seringkali membuli dia, merendahkan dia. Dan yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan Daud waktu ada di Gua Adulam, dia bisa menampung ratusan orang yang bermasalah. Nah, ini hal yang kedua tentunya yang diajarkan kepada Salomo untuk boleh memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tentang karakter, yaitu keseimbangan. Bapak Ibu Saudara, kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan sesama, tetapi karakternya kurang tepat, karakternya tidak baik, maka ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sekalipun mereka maaf kata, yang pernah kita dan seringkali kita dengar, glosolalinya begitu luar biasa, berbahasa lidahnya hebat, karunia lidahnya itu luar biasa. Salah satu contoh jemaat di Korintus. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, jemaat di Korintus itu seperti anak-anak. Dan kita melihat ada banyak orang karunia-karunianya begitu luar biasa, tetapi karakternya tidak bagus atau
tidak seperti yang Tuhan harap, sehingga akhirnya jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Lah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga tentang bulu keseimbangan ini penting. Kalau bulu itu atau karakter itu tidak bagus, itu sangat berbahaya. Tidak saja mata panah yang tajam dan tangkainya yang panjang itu mengenai sasaran, tetapi bisa jauh meleset dari sasaran dan bisa mencelakakan orang lain. Mari kesempatan pagi hari ini kita mau bersama-sama tidak saja menjadikan hidup kita, tetapi kita juga melatih anak-anak kita boleh menjadi anak panah yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar dari kebenaran firman-Mu boleh terus membentuk dan memproses kami untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang pasti nama Tuhan boleh kami permuliakan di dalam perjalanan hidup kami selama kami menumpang di dunia yang fana ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.